Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Baik, hari ini kita ketemu kembali di mata pelajaran KKA. Hari ini kita akan bahas mengenai berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Ya, ini dia yang akan kita bahas hari ini, berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Di materi sebelumnya kita sudah masuk ke pengenalan coding dan kecerdasan artifisial. Di materi yang sekarang kita masuk ke berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Apa yang kita bahas pada hari ini yaitu pemecahan masalah yang urutan instruksi secara logis dan yang terakhir ini akan kita bahas pemecahan masalah sehari-hari, urutan instruksi secara logis dan berpikir komputasional. Jadi saya akan menjelaskan materi secara keseluruhan dulu. Saya akan menjelaskan materi secara keseluruhan. Setelah itu kita akan mengerjakan latihan soal. Coba jangan kita akan mengerjakan latihan soal. Baik, yang pertama pemecahan masalah sehari-hari. Dengarkan saya. Pemecahan masalah adalah kemampuan mencari solusi saat terjadi masalah atau tantangan. Ya. Contoh sederhananya, ada semua ada piket kelas kan? Semua ada bagian piket kelas. Agar tidak ada teman yang lupa melaksanakan piket, kita dapat menempelkan jadwal piket di dinding kelas. Jadi semua sudah ada itu di kelasnya masing-masing. Itu contoh. Yang kedua, untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan pendekatan berpikir komputasional, yaitu berpikir secara sistematis dan logis. Nah, lurus moto itu perlu. Berpikir komputasional yaitu berpikir secara sistematis dan logis. Sistematis itu berurutan, logis juga nyata. Logis maksud istilah sederhana kan? Masuk di logika. Baca nih, sebelah membaca. Urutan instruksi secara logis. Kita ambil contoh di sini. Urutan instruksi secara logis. Satu orang baca. Putra, baca, mesej. Urutan instruksi secara logis. Saat membuat mie instan, kita harus mengikuti cara penyajian secara berurutan agar mie dapat dinikmati. Langkah-langkah itu disebut dengan menggunakan instruksi dengan benar dan logis. Jika instruksi tidak berurutan, maka mie instan dapat menjadi tidak matang atau bahkan tidak dapat dimakan. Dinikmati. Baik. Contoh yang ini tadi, instruksi secara logis dalam membuat mie. Ya. Instruksi secara logis dalam membuat mie. Siapa yang bisa kasih saya contoh? Atau apa urutan pertama kita membuat mie? Angkat tangan. Mulai dari ya, cepat. Apa Pak? Merebus ke dalam air Pak. Merebus ke dalam air. Merebus. Ya. Yang pertama itu merebus mie Di dalam air. di dalam air. Yang kedua, Menjaringkan mie. menjaringkan mie. Yang pertama tadi merebus air. Yang kedua, coba tadi Menaruhkan mie di dalam air panas. menaruhkan mie. di air panas. Boleh, bukan menaruhkan ya. Masukkan mie ke dalam air yang ada di panci. Yang ketiga, Setelah itu bisa taruhkan bumbu. taruh bumbu di mana? Bukan saring ya. Menyaring boleh. Yang ketiga itu, sementara mie dimasak, bumbu dituangkan dalam piring atau mangkok. Yang keempat, angkat
Hari Minggu. Saya kasih bumbu. Nasi bumbu. Bumbunya nih Pak. Setelah mie matang, Makan. angkat dan tiriskan. Angkat dan Tiriskan. menyaring itu, buat tiriskan itu. Angkat dan tiriskan. Yang kelima, Apa? ah, Bumbu. Masak bumbu. campurkan mie dengan bumbu. Yang terakhir, Etri. Makan. Jadi itu secara berurutan, ya. Instruksi secara dalam teknologi, ya, dalam teknologi sehari-hari, komputer juga bekerja sesuai instruksi. Misalkan instruksinya, kita di keyboard tekan tombol B, yang muncul di layar akan huruf B. Huruf C, kita tekan huruf C. Kemudian, kalau dalam internet, kita googling itu, pencarian itu. Buatkan saya resep mie pedas. Muncul itu. Karena lihat secara instruksi. Berikut, mengurutkan instruksi adalah kemampuan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dengan demikian, kamu melatih berpikir secara sistematis dan apa? Terstruktur. Berikut, berpikir komputasional. Jadi kita masuk. Berpikir komputasional, berpikir secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah menggunakan konsep ilmu komputer. Menggunakan konsep ilmu komputer. Jadi ini oleh berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis, berurutan dan logis. Logis itu gak masuk akal. Kalau dia memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu komputer. Tuh jadi komputer itu, tapi cara itu enggak ilmu komputer. Berikut cara memecahkan masalah. Yang pertama, dekomposisi. Jadi oleh berpikir komputasional itu mengarahkan dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil atau bagian-bagian yang lebih kecil. Misalkan oleh contoh merapikan tempat tidur. Jadi oleh merapikan tempat tidur itu mangga merapikan kamar. Jadi oleh merapikan kamar itu mangga merapikan tempat tidur, membuang sampah, menyapu dan mengepel rantai. Oleh merapikan tempat tidur mangga kalau macam-macam. Contoh, dipatkan panas atau selimut. Apa boleh? Merapikan bantal. Apa boleh? Mengganti spray atau merapikan spray. Orang merapikan kamar itu membuka jendela. Sebelum membuka jendela, buka apa deh? Jadi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Mengenali pola, membuat kamu lebih teratur, dan mudah memprediksi kegiatan yang akan dilakukan. Contoh, oleh mengatur pola misalkan oleh contoh merapikan kamar bangun pagi ya. Contoh, bangun pagi, ingat aja dari sama-sama. 1, 2, 3. Bangun pagi, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Jadi itu Polandia. Bangun pagi, ya, dia langsung mandi. Setelah mandi, menggosok gigi. Habis menggosok gigi, dia membantu. Dan yang terakhir, merapikan tempat tidur. Jadi pola lain itu ya. Itu lagu itu langsung. Memang cukup itu langsung gosok gigi. Jadi kacang memprediksi. Contoh sehari-hari kalau kita pola bangga roster itu mas. Roster sah pola. Baik minggu soga. Oleh hari Rabu. Oleh hari Selasa baik minggu
hari Rabu ambil resiki sehingga pola ya. Oh siap putus soria naga koco PR jange ya bu ya bu informasi penting atau abstraksi ya dilakukan dengan fokus pada hal penting agar mudah tercapai tujuan ya. Jadi misalkan ini kecil ini baik ini kecil kan bukan OKB BC ini dekat BC besar baik ini OKB BC begitu ini dalam nggak KW apa? Tapi masalah yang KW apa? Fokus ke hal-hal yang penting jika kau atau ekor juga dalam nggak KW kolega KBH ini perlu ya kita belum cek dapat hal gratis. Berikut menyusun langkah-langkah atau algoritma. Ya. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah secara berurutan. Misalkan lewat tening hijau. Apa yang cuci piring yo? Contohnya cuci piring. Jadi ya, kalau cepat, boleh tu bilas, boleh tu diringkan, boleh. Baik. Kita kerjakan tugas dulu ya. Kalau tadi setelah kita membuat langkah-langkah berurutan memasak dulu, secara tugasnya yang putri perempuan ya, tulislah langkah-langkah dalam membuat tulislah langkah-langkah dalam memasak nasi menggunakan leci. Laki-lakinya tulislah langkah-langkah membuat kopi. Ayo menyeduh kopi. Dideskripsikan, tuliskan, deskripsikan. Habis itu sebentar presentasi di depan kelas. Ya, silakan. Jangan ribut, dengan ya perempuannya memasak nasi menggunakan magic. Terserah, intinya dia ditulis secara berurutan. Tulis kayak ini. Tulis, pakai tulis. Por itu tongkai itu presentasi diwakili yang taruh kantong ampupa. Terserah, sebentar baru dirapikan secara bersama-sama. Sudah Pak. Mana? Boleh baca. Benar, kira ini. Maksudnya, cok pertama. Cok memasak air cok pertama. Itu yang boleh bapak itu. Lebih cepat lagi. Cuy pertama, bos masuk ke kopi dan gelas. Ini baik. Deskripsikan ya. Sudah? Pas. Bo ini baik, seperti apa? Tuh hang ini satu. Untuk suatu buat saya kita maju. Ayah putri-putri ini belum. Asal tahu perhatian yang harus mengikuti. Sudah.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Kak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ini namanya usus algoritma. Tinggal baca baik dulu biasa. Sudah? Ya putri-putri ini sudah? Pak, sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Ayo si kakak sama tahu kita masak. Lagi 2 menit. Sudah? Tom. Toriko.
Sudah? Bungkus ke nota bajang. Baik, sudah. Kita mulai dari yang kelompoknya laki-laki. Ayo. Kita mulai dari kelompoknya laki-laki. Kita mulai dari yang pertama. Putra, maju. Yang lain yang sudah ada dengar. Bagaimana Putra mempresentasikan? Teman-teman, saya mau Presentasikan. bagaimana cara membuat kopi. Yang pertama, siapkan gelas. Yang kedua, tuangkan kopi sebanyak 2 sendok. Yang ketiga, dan tuangkan gula ke dalam gelas sebanyak 1 sendok. Yang keempat, tuangkan air ke dalam gelas yang berisi kopi dan gula. Yang kelima, setelah tuangkan air, diaduk terlebih dahulu. Kopi siap dinikmati. Kopi siap dinikmati. Tepuk tangan. Kantor maju. Kopi Pak kita di suatu sendok kopi, sesendok gula. Kopi baik. Saya akan mempresentasikan cara masyarakat membuat kopi. Pertama, saya ingin memperkenalkan nama saya Iqbal Tajman, bisa dipanggil. Pertama, buat kopi. Ambilkan gelas dan sendok. 2. Taruhkan kopi dan gula ke dalam gelas. 3. Tuangkan air panas. 4. Mengaduk-aduk. 5. Kopi siap disajikan. Kopi siap disajikan. Jadi Elton kalau memperkenalkan nambah. Jadi so itu tak kenal maka Takut. tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal boleh dipanggil gitu ya? Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh dipanggil atau tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal tetapi orang punya sayang. Baik, berikut. Jadi, maju. Cara memperkenalkan diri keluarga. Tak kenal maka tak Saya. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya membacakan hasil kerja saya. pekerjaan saya. Pertama-tama saya mengenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Dionisius Nofrijadi. Bisa dipanggil Nofri. Halo Nofri. Hai. Langkah-langkah cara membuat kopi. Ambilkan gelas lalu masukkan gula. Setelah itu masukkan kopi 1 sendok dan tuangkan air dan siap diminum. Kopi siap diminum. Mau dinikmati, disajikan, mau nggak diminum. Farah. Siap teman-teman. Saya ingin mempresentasikan pekerjaan saya. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Sofyan Cimaratu, bisa dipanggil Cimara. Halo Cevara. Langkah-langkah membuat kopi. Yang pertama, masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Lalu yang kedua, masukkan air panas ke dalam gelas yang sudah dimasukkan kopi. Yang ketiga, putar sampai tercampur. Yang keempat, siap disajikan dan dinikmati. Kopi siap dinikmati dan disajikan. Yang laki-laki
Parlo satu sih. Jadi ayah katakan. Baca, semangat baca. Selamat siang teman-teman. Saya ingin membacakan hasil kerja saya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya bahasa yang dipanggil Pado. Langsung. Langkah-langkah membuat kopi. 1. Siapkan gelas. Taruhkan kopi dan gula. Dan gula. 2. Tuangkan air panas. Lalu aduk hingga merata menggunakan sendok. Kopi siap dinikmati. Bukan. Baik. Kita ambil kesimpulan ya. Semua itu benar tahu. Jadi yang pertama juga ambil kopi dan gula. Lalu masukkan ke dalam gelas. Gelasnya sama aja. Gelasnya sama aja. Sesendok gula. Sendok. Kasih gula. Kasih gula lu setengah sendok. Kemudian di putra bukan sendok. Maka untuk kopi karena kolega tanpa gula. Masukkan kopi dan gula. Masukkan kopi dan gula ke dalam. Habis itu, Toe menaruhkan. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang ketiga, aduk menggunakan sendok sampai rata. Aduk sampai rata. Sampai tercampur sempurna. Yang berikut, kopi siap dinikmati, siap disajikan, siap diminum. Baik, untuk laki-laki sudah selesai. Yang perempuan, kita mulai dari yang Claudia, masuk. Saya ingin membaca hasil pekerjaan saya. Langkah-langkah memasak nasi. Bahan-bahan: beras yang sudah ditapis, air, wadah. Cara memasak: masukkan beras ke dalam wadah. 2. Cuci beras hingga bersih. 3. Masukkan ke dalam magicot. 5. Nasi hangat siap. Senget. Ayo udah yang terakhir mau kemana? Nasi hangat siap dinikmati. Nasi hangat siap dinikmati. Bolehkan masuk di dalam meja keluarga. Nasi hangat siap dinikmati. Baik, tepuk tangan kata Claudia. Ayo Ali. Halo teman-teman. Saya akan membacakan hasil pekerjaan saya. Langkah-langkah memasak nasi. 1. Mengambilkan anak magic. Taruhkan beras dan tuangkan air. Lalu dibersih dan dibuang. Taruhkan air ke dalam anak magic. Sesudah itu taruhkan dingin. Nasi siap dinikmati. Oi, maju. Maju Oi. 5 orang saja ya. Halo teman-teman. Halo. Saya mempresentasikan cara membuat nasi. 1. Mengambil anak magic. 2. Taruhkan beras. 3. Tuangkan air. Lalu dibersihkan dan dibuang. 5. Taruhkan air ke dalam anak magic. Sudah itu taruh di meja. Nasi siap dinikmati. Coba gini. Saya akan membacakan hasil pekerjaan saya. Cara-cara langkah-langkah membuat nasi. Yang pertama, membersihkan beras
ke meja. Mengukur air di gelas memakai jari. Lap magic sampai kering atau sampai bersih dan memasak nasi sampai matang. Kalau sudah matang dan bisa dinikmati. Langkah-langkah dalam memasak nasi. 1. Siapkan wadah. 2. Siapkan beras yang sudah ditapis. 3. Siapkan air. Cara memasak. 1. Masukkan beras ke dalam wadah. 2. Cuci beras hingga bersih. 3. Masukkan ke dalam magicom. 4. Dimasak. 5. Nasi hangat siap disantap. Kesimpulan semuanya tadi pas. Yang pertama, beliau tidak paling kamu siapkan magic, siapkan nasinya sudah ditapis, sudah ditapis, ya. Yang berikut, yang pertama, masukkan beras yang sudah ditapis ke dalam apa? Ke dalam magic, anak magic. Tapi lebih tepatnya panci magic. Masukkan, toh yang menaruhkan, benar benar. Rasalah kusme gue pada guys. Rasalah kusme gue. Pernah tahu terengan pakai mix. Tapi masalah nggak coba transfer kalau di bahasa Indonesia kan? Nah itu tadi gue. Toh yang menaruhkan, masukkan. Masukkan beras yang sudah ditapis ke dalam panci magic. Kemudian cuci beras tersebut menggunakan air bersih. Buang air hasil cucian. Tuh buang. Cuci dan buang. Yo, cuci dan buang. Tuh cuci dan buang. Buang air hasil cucian. Buang air kelebih. Yang berikut, masukkan air bersih ke dalam magic atau panci magic sesuai takaran. Foto 0 kali 20 dia sampai tahu berapa salah. Sesuai takaran itu ya. Berikut, setelah itu tutup magicom tersebut. Tak dulu deh. Boleh itu colok ke aliran. Tunggu nasi hingga dan nasi siap di. Jadi itu namanya cara berpikir komputasi. Jadi yang pertama tadi bisa mulai dari komposisi biobo, ya. Kemudian yang satu yang terakhir itu algoritma menyusun langkah, ya, menyusun langkah. Jadi itu yang dimaksud dengan berpikir komputasi. Jadi sekian kita punya kegiatan untuk hari ini, materi tentang berpikir komputasi. Sekian dan terima kasih.